harus ada surat yang menguatkan dari kabupaten, sehingga kepala desa maupun care maupun PPD kan nantinya tidak tersandung dengan hukum, Pak. Untuk Pak Kades yang baru ya monggo lah Pak ya, daripada jenengan yo daripada dioyok wargane yo mending kalau memang sudah ada arahan dari kabupaten ya ditindak lanjuti aja biar rampung. Perjuangan 10 warga Dukuh Dampaan, Desa Magelung, Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah yang lebih dari 5 tahun sejak 2017 silam belum menerima uang untuk pembayaran ganti rugi tanah mereka yang tergusur oleh proyek pembangunan Jalan Tol Semarang-Batang, masih harus menghadapi jalan berliku. Sampai sejauh ini, pemerintah desa atau Pemdes Magelung justru menunjukkan sikap tidak mau tahu dan tetap ngotot menggondeli uang ganti rugi senilai lebih 2 miliar rupiah bagi 10 korban jalan tol ini. Lantas, apa sebenarnya alasan Pemdes keberatan menyerahkan hak mereka? Slamet dan Kemat pun angkat bicara. Slamet adalah mantan kepala desa atau Kades Magelung, sedangkan Kemat adalah mantan penjabat sekretaris desa atau Sekdes Magelung. Menurut dua mantan petinggi Pemdes Magelung tersebut, ketiadaan payung hukum atau surat tukar guling atas tanah yang ditempati 10 warga korban tol, merupakan alasan Pemdes terus menggondeli alias enggan menyerahkan uang ganti rugi itu. Slamet, mantan Kades Magelung yang menjabat 2 periode sebelum Kades Muhammad Edi, terkesan hati-hati mengurai seputar kemelut yang berlarut-larut ini, di rumah sekaligus tempat usaha persewaan mobilnya, di wilayah Desa Magelung, Selasa 15 November 2022 siang. Tetap harus ada surat yang menguatkan dari kabupaten, sehingga kepala desa maupun care maupun PPD kan nantinya tidak tersandung dengan hukum, Pak. Difasilitasi Bapermas, bahkan mungkin inspektorat ada Pak, bagian hukum Kabupaten Kendal kan memfasilitasi, mencari solusi kan. Kalau dipanggil ke inspektorat, tapi desa itu tetap menunggu payung hukum dari kabupaten, sehingga kepala desa itu mengeluarkan duit itu kan nantinya tidak ada tuntutan dari pihak mana kaitannya tanah desa, Pak. Sekarang oleh cucu ngegul, ternyata itu tidak bisa dimiliki oleh warga karena statusnya tanah di Bubune itu pada saat itu kan juga tetap bengkok kepala desa tuh, jadi ini ada tentang surat duhuran yang secara resmi menguatkan. Desa tidak boleh menyerahkan pada saat itu kalau saya seperti itu, Pak. Terus berlarut-larut kan belum ada dari kabupaten maupun dari inspektorat kan belum ada yang payung hukumnya kan tidak berani. Kepala desa itu berani kalau ada payung hukumnya. Ini kepala desa itu nanti tidak terjerat hukum, Pak. Pada saat itu saya bersikuku seperti itu. Jadi inspektorat memberi jawaban, desa tahu, dengan tahu persis, oh seperti ini kan. Artinya jadi clear semua kan gitu. Artinya saya dulu nggak pernah lari dari itu. Saya jawab, saya apa adanya, Pak. Saya tidak berani kalau ujung gelontor gitu. Di sana, Pak. Iya seperti itu. Pusat desa asal, Pak, BPD tahu, terlibat. Tokoh masyarakat juga, Pak. Tokoh masyarakat itu termasuk di dalamnya RW sudah masuk, Pak. Tokoh masyarakat. Bahkan mungkin ada yang paling tua itu bisa menerangkan. Nah, desa itu kan tinggal memfasilitasi, kok tidak ada kaitannya hukum dengan kepala desa kan, Wisnu kan? Lalu ada bareng-bareng lah, Pak. RW bareng-bareng, akurat. Meskipun simpul keruwetan untuk mendapatkan hak uang ganti rugi mereka belum juga terurai, kini 10 korban tol ini menemukan secercah harapan setelah secara resmi mendapat pendampingan advokasi dari Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Berani Tuntas atau Berantas Kabupaten Kendal. Ketua LBH Berantas Kabupaten Kendal Sutiono menilai, alasan ketiadaan payung hukum atau surat tukar guling terlalu mengada-ada dan berlebihan. Anehnya, Ahmad Jazuli, salah satu dari korban tol yang semula 11 orang ini bisa menerima uang ganti rugi, yang baru diserahkan sekira 4 bulan lalu setelah dirinya diketahui menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa Magelung.
Kejanggalan dan sikap diskriminatif Pemdes Magelung itu jelas membuat 10 warga korban tol yang tersisa merasa iri dan sakit hati. Mereka menuntut perlakuan dan hak yang sama seperti Jazuli. Apa yang mendasari perbedaan perlakuan itu? Mantan penjabat Sekdes Magelung, Kemat secara belak-belakan memberikan keterangan untuk mengurai benang kusut ini di rumahnya, Rabu 23 November 2022 sore. Sebelum dipercaya sebagai penjabat Sekdes periode 2007 hingga 2015 yang merangkap Kepala Urusan Umum Pemdes Magelung, periode 2001 hingga 2015, Kemat tercatat sebagai Kepala Dusun 2 Desa Magelung sejak 1989 hingga 2001. Sebagai mantan perangkat desa sekaligus petinggi yang lama mengabdi di lingkungan Pemdes Magelung, Kemat juga menyarankan kepada Kades Muhammad Edi dan Sekdes Dadi Sarono bersama perangkatnya untuk mengambil kebijakan solutif agar 10 warga korban tol ini bisa segera menerima hak mereka. Dulu kan Desa Magelung mendapat bantuan bangunan puskesmas pembantu yang sekarang masih ada di Dusun Wangsan miliknya Pak Samadi. Nah, terus desa diserai untuk mencarikan tempat. Nah, tempat satu-satunya jalan yang ada hanya di Bengkok Pamong Desa atau Bangkok Kepala Desa. Nah, akan di Bengkok Kepala Desa kan gitu. Tapi kan jauh dari jalan raya lah, itu di jalan besar, terus ditukarkan dengan punya Pak Samadi. Setelah itu kalau berita acara kan yang ditukarkan kan Bengkok Carik, Bengkok Kepala Desa. Terus MI membutuhkan tanah juga yang dekat dengan bengkoknya Pak Carik. Nah, terus bengkoknya Pak Carik ditukarkan, bengkoknya Kepala Desa ditukarkan dengan bengkoknya Pak Carik untuk bangunan MI, yang bengkoknya Kepala Desa ditukarkan dengan miliknya Pak Samadi untuk dibuat puskesmas pembantu. Sampai sekarang ini masih ada magrong-magrong di Dusun Wangsan, Pak. Gitu. Jadi sejak tahun berapa saya lupa tahun 8 berapa itu berita acaranya kan ada berita acaranya yang diketahui oleh tokoh masyarakat, masyarakat Rembuk Desa dan RT dulu namanya LMD, LKMD, itu semua ada tanda tangan di situ sampai mengetahui camat atau sampai bupati atau gimana itu sudah ada semua. Jadi yang untuk administrasinya kan bisa dilampirkan itu, jadi urut, jadi yang C-nya ya masih di Bengkok Kepala Desa Magelung yang persil berapa itu, yang 17 atau yang berapa. Kalau yang punya Pak itu orang 10 itu kan yang persil 16 kayaknya, 16 atau 17 itu yang itu, Pak. Jadi yang bedanya yang dengan orang 10 itu memang punya hanya SPPT. Jadi ya sama ya Bengkok ya dari Cina jadi Bengkok Desa. Ya. Kalau untuk kelengkapan administrasi kan dilampirkan C Desa gitu, Pak. C Desa punya Si Juli sudah dilengkapi dengan itu, berita acara itu Rembuk Desa sudah lengkap sampai camat gitu. Kalau memang bisa melengkapi seperti punya Juli saya kira bisa, Pak, kan sudah nyambung dari C artinya Desa. Difasilitasi pihak desa bisa nggih, artinya desa mengupayakan untuk itu, membuatkan itu nggih. Nah itu kan itu kalau sekarang jadinya kalau tukar guling itu kan sampai provinsi kok gitu pada waktu sekarang. Tapi itu ternyata kan juga upama dianggap tukar guling lah. Model zaman saya kira kan dulu zaman Pak Kari kan tahun berapa itu kan ya cuma tidak ada berita acaranya, ya dibuatkan. Sekarang ya monggo kalau memang bisa berjalan, bisa diterima ya bisa aja, Pak. Larang-larangnya punya
si orang 10 orang, 10 orang itu kan tahun berapa itu kan sutet, Kak Yuli sisa sutet itu punya Pak Kairi itu dijual karo Pak Mokeri kan gitu. Nah, Pak Mokeri terus ditukarkan dengan itu si buat puskesmas itu. Beda ndak bareng sama punya yang 10 orang itu punya si Pak Mokeri, Bapak Pak Juli. Nggih, nggih, nek pancen kok sampai awit tahun pinten ngantos sakniki kok dereng saged. Mboten sageden desa, mboten sageden ngene si pemilik napa-napa niki pokoke mending mawon jalan keluare pripun sing sakniki ngoten apa ditemuke berita acara kronologis kepemilikan tanah niku ngene wong pirang 10 napa 11 niku. Nah niku kan tanah wonge ya asal usule niku tanah ngene tiang 11 niku kena dampak sutet. Sutet niku lah dipindahke kali Pak Lurah Rumiyin Suwardi Pak Ahmad Kairi niku dipindahke ten Bengkok Desa. Dene soal surat wong kok mboten didamelke kok piyambak nggih mboten ngertos Pak nggih. Nah, kanton sakniki pripun timbangane kok gantung mawon mboten rampung-rampung monggo didamelke berita acara mboten kronologis asal sing saking tidak ada masalah, tidak ada sangkutan hukum dari nanti belakang harinya yang pejabat sekarang yang menangani tidak sampai tersangkut hukum. Kalau orang itu kan? Oh iya kan waktu pendataan pertama kan memang yang dimintai apa namanya itu SPPT sama KTP. Nah itu kan untuk buka rekening. Nah, tapi untuk penyelesaian administrasi kan tentunya dari BPN kan minta C-Desanya. Nah kalau C-Desanya kalau dilihat pengetahuan saya itu kok masih menjadi satu Bengkok kepala desa gitu. Nah, makanya solusinya ya kalau memang sudah itu enggak kan daripada gantung-gantung kan mending lebih baik kalau bisa dibuatkan berita acara ya mending buatkan berita acara biar sama-sama enak. Menurut pandangan saya bisa, tapi bisa diterima enggak sampai nanti di kemudian hari ada masalah enggak gitu loh Pak. Lampu hijau dari kabupaten sudah mengarahkan begitu ya monggo dari pihak desa tinggal menindaklanjuti. Kalau menurut saya apabila kok monggo biar rampung lah, biar setahun 2000 berapa sampai sekarang masih rame aja sampai masuk HP Pak Kades yang baru ya monggo lah Pak ya, daripada jenengan yo daripada dioyok wargane yo mending kalau memang sudah ada arahan dari kabupaten ya tindak lanjuti aja biar rampung gitu Pak. Cuma itu Pak, saya juga tidak hanya ini arahan Pak, bukan saya terus gimana lah itu Pak. Permasalahan yang membelit 10 warga korban jalan tol ini bermula ketika tempat tinggal mereka tergusur oleh proyek saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTET PLN pada 1977 silam. Mereka lantas disuruh pindah dan diberi ganti tanah yang ada di Dukuh Grogol, Magelung. Saat itu, pemerintah secara kebetulan mau membangun SD Negeri 2 Magelung di tanah milik desa. Kemudian terjadi kesepakatan, tanah milik 10 warga di Dukuh Grogol tersebut untuk pembangunan SD Negeri 2 Magelung, dan mereka ditempatkan di tanah milik desa yang belakangan tergusur proyek jalan tol Semarang-Batang ini. Tapi sayangnya, 10 warga korban jalan tol ini tidak punya berita acara atau surat tukar guling, yang jadi alasan pihak Pemdes Magelung gondeli uang ganti rugi mereka. Jika berita acara atau surat tukar guling sebagai salah satu syarat pencairan uang ganti rugi itu, para korban mempertanyakan, mengapa Pemdes Magelung tidak menyampaikan hal itu sedari awal dan membantu fasilitasi pembuatan surat tersebut? Tak mau berlarut-larut terus dipermainkan oleh Pemdes Magelung, Jumat 25 November 2022 malam,
10 orang warga korban jalan tol ini kompak melakukan penandatanganan surat kuasa untuk pendampingan hukum LBH Brantas di rumah Rohmah, 70 tahun, salah satu korban tol. Penandatanganan dilakukan kedua belah pihak, antara 10 korban tol dengan Ketua LBH Brantas Kabupaten Kendal Sutiono dan sejumlah saksi. Usai penandatanganan, Sutiono menegaskan, LBH Brantas siap melakukan pendampingan hukum bagi para korban tol hingga tuntas dan mendapatkan hak mereka. Lah ya justru ana unsur kuwi Kang diwakilke. Lah kuwi ra tulisan kuwi tanda tangan. Nggih tak yen tak parak ning omahe